Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran matematika SMIT Salman Al-Farisi. Baik anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, maka kita awali dulu dengan berdoa seperti biasa ya. Silakan untuk membenarkan tempat duduknya, ambil posisi duduk senyaman mungkin dan dalam posisi duduk siap seperti itu. Baik, berdoa seperti biasa, doa mau belajar dan doa agar diberi kemudahan dalam belajar. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Faman taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ini ya, refleksi ya atau pencerminan. Di sana dijelaskan terkait suatu titik koordinat ketika dicerminkan ya, gitu. Menggunakan simbolnya apa? Simbolnya M, mirror seperti itu. Dalam singkatan dari mirror, jadi M. Nah, ada berapa kemarin? Berapa kali ini pencerminan? Ada sekitar 3 pencerminan ya. Nah itu. Nah kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita terkait transformasi geometri, masih di transformasi geometri yang ketiga ya, yaitu terkait rotasi atau perputaran gitu. Jadi di transformasi geometri ini ada yang namanya rotasi atau perputaran seperti itu. Baik. Oh iya, sebelum kita meneruskan, silakan untuk anak-anakku sekalian untuk menyiapkan alat tulis ya. Jadi wajib setiap pembelajaran matematika itu menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Jadi dicatat ya untuk materinya agar kepalanya tidak penuh gitu. Jadi kalau sudah dicatat, untuk memudahkan nanti tinggal dibalik-balik aja. Itu ya anak-anak sekalian. Baik, kita mulai untuk pembahasannya, yaitu terkait rotasi. Atau nama lainnya adalah perputaran. Perputaran. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu, gitu ya. Kemudian rotasi pada bidang datar ditentukan oleh hal berikut. Pertama, pusat perputaran. Yang kedua, arah perputaran. Dan yang ketiga adalah besar sudut perputaran. Nah, kemudian pusat perputaran rotasi itu umumnya itu berada di titik pusat. Apa yang titik pusatnya? Titik pusatnya adalah di titik 0,0. Jadi di tengah-tengah bidang koordinat ya. Kemudian atau biasa di titik yang lain, bisa jadi titik yang lain atau X, Y. Kemudian arah perputaran suatu rotasi dapat berlawanan arah jarum jam
disebut rotasi positif gitu. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam, kalau arah jarum jam itu biasa berputar kemana? Kanan ya. Jadi kalau perputaran berlawanan arah jarum jam, maka dia berputar ke kiri gitu, berputar ke kiri. Itu namanya rotasi positif. Tetapi dapat pula searah jarum jam atau disebut dengan rotasi negatif. Jadi kalau dia searah atau ke kanan, dia rotasi negatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait rotasi positif dulu, gitu ya. Jadi kita akan terkait rotasi positif dengan sudut pusat, gitu. Kemudian ada juga besar sudutnya. Besar sudutnya akan kita pelajari adalah di 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Gitu ya, sekalian. Baik, kita akan masuk yang pertama. Ya, yang pertama yaitu terkait rotasi. Ingat ya, kita rotasi positif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Oke, rotasi dengan pusat O, ini O ya, O 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, anak-anak sekalian, jadi ini itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa kita hitung secara manual kayak mirror kemarin. Yang kedua itu bisa menggunakan busur ya. Kalian tahu busur ya? Bukan istrinya Pak Sur, bukan. Tapi busur setengah lingkaran itu yang di situ ada derajat-derajatnya. Nah, seperti itu. Kemudian rotasi dengan pusat 0,01190 derajat. Ada gambarnya. Bagaimana gambarnya? Jadi contoh gambarnya itu seperti ini. Semoga kelihatan ya. Oh, ternyata nggak bisa di ini. Bentar ya. Ingin memasukkan gambar, itu kayaknya nggak bisa. Karena nggak bisa. Oke, baik ya. Mohon maaf ternyata gambarnya tidak bisa di ini. Coba Ustaz. Oke, ternyata bisa. Baik, ini ya anak sekalian. Jadi terkait dengan rotasi 90 derajat, mohon maaf pecah ya. Nah, itu adalah seperti halnya memutar sebuah titik gitu. Jadi dia dari satu koordinat ke koordinat kita putar 90 derajat dengan titik pusatnya adalah 0,0, yaitu di titik berada di tengah-tengah bidang koordinat. Kita putar ke kiri karena berlawanan arah jarum jam, ke kiri. Maka kita dapatkan posisi titiknya di sini kalau dicontoh. Atau biasa notasi penulisannya adalah seperti ini. Nah, notasi penulisan. Jadi notasi penulisannya adalah misalnya itu ada titik P ya. P kemudian min. Dia awalnya A, B. Kemudian dia dirotasi. Kalau ini simbolnya adalah R. R kemudian 0,90 derajat. Jadi 0 ini O, bukan 0 ya, ini O. Pusat O maksudnya ini pusat O sebesar 90 derajat. Maka O, 90 derajat. Kemudian ke menjadi ya, ini arahnya menjadi P apostrof
kemudian menjadi min B, A. Nah, jadi semuanya ketika dia dirotasi di 90 derajat, maka hasilnya adalah min B, A. Contoh. Ada sebuah titik A, misal dia berada di koordinat 5,6. Dia dirotasi 90 derajat. Maka notasinya adalah R O, 90 derajat. Maka hasilnya adalah A aksen menjadi berapa? X-nya berubah jadi min 6, Y-nya berubah jadi 5. X-nya berubah jadi min 6, kemudian Y-nya berubah jadi 5. Seperti itu ya, jadi sangat mudah sekali. Oke, untuk perputaran atau rotasi di 90 derajat seperti itu. Kemudian yang kedua, bawa aja ya, yang kedua. Yang kedua adalah rotasi. Rotasi dengan pusat O atau 0,0 sebesar 180 derajat. Baik. Jadi 180 derajat bisa diartikan dia garis lurus. Dia garis lurus, oke? Ya, sebuah garis lurus. Jadi sebuah titik kayak gini dan dia diputar sampai membentuk garis lurus gitu. Yaitu sebesar 180 derajat. Bagaimana gambarnya? Gambarnya kayak gini. Ya. Saya akan tunjukkan. Jadi dia diputar. Belum muncul. Oke. Cepat. Oke, seperti ini ya. Saya kecilkan dulu. Nah, dia menjadi seperti ini. Jadi dia diputar 180 derajat. Maka notasi penulisannya menjadi, misalnya itu adalah titik P ya, titik P. Maka dia P A, B. Nah, ini rotasinya R O, 180 derajat menjadi P aksen. Ini letaknya tetap A sama B, cuman dia dikasih negatif semua. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya tentukan bayangan titik C titik min 1,3 dirotasi dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, bagaimana? Kita tulis dulu. C negatif 1,3 dirotasikan R dengan titik pusat sebesar 180 derajat, maka hasilnya adalah C apostrof jadi 1,-3. Nah, dikalikan negatif semua. Itu sangat mudah sekali ya untuk sekalian. Jadi diputar 180 derajat. Kemudian yang nomor 3,
Yang nomor 3, rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 270 derajat. Kemudian bagaimana gambarnya? Sebentar. Gambarnya seperti ini. Ini ya gambarnya ya. Nah, begini gambarnya. Jadi dia diputar 270 derajat. Jadi hampir penuh ya, tapi dia seperempat sebelum penuh. Dia 3/4 penuh. Dia 3/4 penuh. Kemudian rotasinya bagaimana? Rotasinya adalah misal dia di titik P, A, B menjadi R 0,270 derajat. Di P aksen, maka dia B, min A. Jadi dibalik dan yang apa? Koordinat Y itu dikalikan min. Seperti itu ya. Contohnya. Ini contoh. Example. Tentukan bayangan titik E min 4,3 jika dirotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 270 derajat. Maka itu dulu min 4,3 dirotasikan R 0,270 derajat. Aksen namanya ya. Menjadi berapa? 3,4 gitu. Jadi kenapa 3,4? Karena awalnya itu min 4 ya. Min 4 kemudian min ya A jadi min A. Maka A-nya dikali min 1. Maka min 4 dikali min 1. Hasilnya adalah 4. Seperti itu ya. Jadi akhirnya menjadi 3,4 gitu. Jadi bisa dihitung. Dan sekarang yang terakhir. Last but not least. Gitu ya. Last but not least. Nomor 4 yaitu rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 360 derajat. Rotasi kita yang terakhir ini itu justru malah yang paling gampang. Karena apa? Ini rotasi satu putaran penuh. Di mana maksudnya adalah satu titik itu kita putar berlawanan arah dengan jarum jam dan satu putaran penuh. Jadi kalau di logika ketika kita misalnya di lapangan nih, kalian berjalan dari pojok kiri lapangan, maka ketika kita berjalan satu putaran penuh, maka otomatis kita akan kembali ke awal. Betul sekali. Oleh karena itu gambarnya akan menjadi seperti ini. Nih, gambarnya dia akan kembali ke titik awal. Ya, jadi dia akan kembali ke titik awal. Atau maksudnya adalah dia akan menjadi sama dengan, jadi bayangannya akan jadi sama dengan titik awalnya gitu. Rotasinya akan menjadi seperti ini. P A, B dirotasikan R 0,360 derajat. Maka P aksennya akan menjadi A, B. Dia tetap sama.
gitu ya. Jadi dia nilainya tetap sama. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi kalau latihannya ya kalian udah paham lah. Nomor 4 ini insya Allah gampang karena dia nilainya sama, karena dia 360 derajat. Maka ketika dia diputar 360 derajat, maka dia akan kembali ke titik awal dan dia memiliki koordinat yang sama dengan titik awal dia berada. Dan sekalian, ketika kalian mendapatkan soal-soal yang istilahnya ini ya double, maksudnya ketika kemarin Ustaz pernah berikan ketika habis dimirrorkan lagi. Nah, itu bisa dalam transformasi geometri ini itu bisa digabung-gabung. Misalnya dimirrorkan kemudian dirotasi, atau dirotasi dulu kemudian dimirrorkan, atau nanti ditranslasikan gitu ya. Jadi bisa digabung-gabung. Nah, kalian tinggal mengikuti prinsip dari masing-masing transformasi. Ketika ditranslasikan, maka caranya bagaimana? Itu ikut di bagian translasi. Kemudian ketika dirotasi, kalian ikut caranya merotasikan atau memutarkan koordinat titik tersebut. Gitu ya. Jadi jangan bingung. Tetap kita pengerjaannya satu persatu. Satu transformasi dikerjakan, kemudian kita dapat titik koordinat, kemudian kita beralih ke transformasi yang lain. Gitu. Jadi tetap mudah. Jadi jadi tidak langsung semua, tapi satu persatu. Dan itu sesuai dengan cara pengerjaan dari masing-masing transformasi geometri. Translasi, refleksi, rotasi. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dilatasi atau pembesaran atau pengecilan. Begitu anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk bayar rotasi. Insya Allah sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Jadi insya Allah nanti akan Ustadz berikan soal latihan terkait rotasi ini. Jadi masih cukup mudah gitu ya anak sekalian, tinggal bagaimana kalian memahami soal yang Ustadz berikan gitu. Apakah itu double atau dia hanya single gitu. Jadi apakah itu dikerjakan dengan dua transformasi atau dengan satu transformasi. Rotasinya semua sama gitu dengan anak panah, tinggal atasnya itu adalah sesuai dengan notasi transformasi masing-masing. Ketika dia translasi dia T, ketika dia mirror atau refleksi dia M, mirror ya. Terus kalau rotasi dia R. Begitu. Jadi insya Allah mudah, dan ketika kalian mau berlatih insya Allah ilmu kalian terasah dan bisa untuk lebih memahami dari materi yang Ustaz sampaikan. Begitu anak sekalian. Kemudian untuk yang kemarin belum mengerjakan dan belum mengirimkan ulangan, Ustadz yang nggak ada izin ya, Ustadz masih memberikan kelonggaran, silahkan tentu nanti dengan ketentuan yang Ustadz ini ya, nanti Ustadz tentukan ya gitu. Tapi kalau yang kemarin sudah mengirimkan, bagus, alhamdulillah, jazakumullah khair. Insya Allah nanti nilai kalian itu tetap pada apa yang hasil kalian kerjakan. Tetapi yang misalnya sampai hari yang Ustadz tentukan sudah terlambat berapa jam itu tidak masalah insya Allah ya. Tapi kalau sampai hari ini itu belum mengumpulkan, nah nanti Ustadz akan berikan kita tersendiri. Tapi intinya Ustadz harap kalian tetap mengerjakan ulangan yang Ustadz berikan, karena itu bukti bahwa kalian mengikuti kelas Ustadz dan kalian ada di situ. Begitu ya. Kalau sampai tidak mengerjakan dan kalian tidak ada izin karena belum mengerjakan, maka Ustadz mohon maaf sekali, nanti akan mendapatkan ulangan susulan dan nilai maksimal adalah 70. Walaupun kalian mendapatkan nilai 80, 90, tapi tetap nilai kalian adalah 70. Seperti itu anak-anak sekalian. Jadi Ustadz sampaikan lagi, tetap dikerjakan ya ulangannya, karena itu adalah nanti akan menjadi saksi perjuangan kalian di kelas 9 ini. Itu anak-anak sekalian terkait materi kita pada hari ini, yaitu ada tentang rotasi atau perputaran. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian dan bisa menambah wawasan keilmuannya.
Begitu, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Jangan lupa latihannya dikerjakan ya, yang belum mengerjakan Ustaz harap dikerjakan, yang kemarin-kemarin juga, agar materi yang Ustaz sampaikan bisa kalian pahami dengan latihan. Jadi kalau cuma dipandangi, cuma mendengarkan itu tetap kurang. Kalian harus latihan, harus mencebur di situ, harus berusaha berusaha untuk mengerjakan agar kalian bisa langsung merasakan, oh ini loh contoh soalnya kayak gini gitu. Jadi fungsinya tuh di sini gitu. Jadi kalian bisa menempatkan ilmu-ilmu itu pada tempatnya yang sebenarnya. Gitu ya, anak sekalian. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.